Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan ngoprek, kembali ke channel Nyambi Ngoprek Serabutan ya. Lama nggak ngupload video atau nggak bikin konten ya. Di kesempatan kali ini saya kembali mereview satu unit tester gun ya, tester gun yang versi besar ya, atau V2 ini saya bilangnya. Ini kebetulan ya unitnya yang rencananya mau dikirim ya, udah ada yang order, maksudnya ini pesanan orang, rencananya besok insya Allah mau dikirim. Nah, ini seperti ini ya. Ini sebelum dikirim mau saya review dulu karena ada sedikit perbedaan dengan taser-taser yang sebelumnya ya. Jadi di sini coba saya keluarkan dulu ya. Ini ada satu unit magazinnya, kemudian ini kabel charger seperti biasa. Di sini ada baterai, ini baterai bawaan taser yang udah saya modifikasi menggunakan holder ya. Ini holdernya juga saya bikin sendiri ya. Ini seperti ini. Terus ini juga sama holder baterai yang udah saya modifikasi menggunakan baterai rechargeable ya, atau baterai isi ulang nantinya. Ini yang model A3 atau tipe A3 yang bisa dicas. Perbedaannya kalau diameter baterai bawaan itu sama ya, diameternya dengan baterai ini yang A3 itu sama diameternya, cuma lebih panjang yang ini, yang universal ini ya, yang A3. Sementara baterai bawaan Taser itu dia pendek ya, kurang lebih panjangnya cuma 3 cm, sementara ini tak panjangnya kurang lebih hampir 5 cm ya. Ini perbedaannya ini ya, beda ya. Nah, ini baterai bawaan Taser yang nantinya kalau ini sudah rusak, karena nggak ada yang jual baterai model seperti ini di pasaran ya, nggak ada yang jual, karena saya udah nyari kemana-mana nggak ada yang jual model baterai yang ukurannya 3 cm ini ya, yang ukurannya 1,2 volt satu piece-nya ya. Itu kalau yang diameternya sama seperti ini, tapi kebanyakan itu baterai remote ya, remote mobil atau remote ya remote mobil ya. Itu 12, kalau nggak salah 12 volt itu ya satu bijinya. Kalau ini kan beda, ini satu bijinya itu atau satu piece-nya itu 1,2 volt. Jadi kalau di total semua adalah kurang lebih 4,8 volt ya. Tapi kalau dites pakai alat itu kadang-kadang ketemunya 5,5 volt gitu ya maksimalnya ini. Kalau yang ini juga sama, ini baterai isi ulang ya, yang A3. Bisa juga menggunakan baterai biasa ya, yang nggak bisa diisi ulang juga sama, pakai baterai ABC atau alkalin lah ya, sama aja. Yang penting kalau yang bukan isi ulang jangan dicas nantinya ya, jangan dicas, karena saya sendiri belum pernah nyoba ya baterai biasa yang bukan rechargeable dicas bisa apa enggak saya nggak tahu ya. Yang jelas kalau bukan baterai isi ulang ya jangan dicas itu ya. Ini ya, terus ini ada unit testernya ya Pak, maaf, unit cartridge atau refill ya ini. Terus ada spring. Nah, spring yang ini dia lebih pendek, tujuannya nanti masuk ke sini ya, magazin. Spring yang pendek ini nanti untuk digunakan holder yang panjang ini ya. Jadi holder yang panjang pakainya spring yang pendek gitu. Terus mana ya? Dan ini spring yang panjang. Ini panjang nanti digunakan untuk baterai atau holder yang pendek ya. Pasangannya seperti ini nanti.
ini posisi terpasang ya. Ini kalau posisi terpasang refill atau cartridge itu panjangnya mungkin nggak kelihatan ya kalau di sini ya. Saya coba ukur kembali, kalau posisi ada cartridge-nya itu panjangnya total 26,5 cm ya, panjang ya. Tuh. Ini penggaris totalnya itu 30 cm, dia sampai sini mungkin nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak ini? Aduh, silo ya nggak kelihatan. Intinya ini panjangnya itu total kalau terpasang cartridge itu 26 sentian ya, 26,5 cm ya panjangnya. Itu kalau terpasang cartridge. Kalau nggak terpasang cartridge, nah, ini cartridge-nya agak keras, ini yang jelek nih ya. Nah, nanti saya review juga cartridge ya. Cartridge saya review juga karena ada yang bagus, ada yang jelek ya. Nanti bisa ada bawa dua ini, ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, ini kalau yang tanpa cartridge, maksudnya nggak dipakai cartridge itu panjangnya itu kurang lebih 23 ya, panjangnya itu 23, antara 23. Ini nggak kelihatan ya karena malam. Ini sinilah 23 cm kurang lebih. Nggak kelihatan ya, ini 23 cm kalau tanpa cartridge. Kalau pakai cartridge itu 26,5 cm ya. Ini kalau tanpa cartridge. Ini yang model versi V2. Tingginya tanpa magasin ini itu tingginya kurang lebih 15 cm ya. 15 cm kalau tanpa magasin. Tapi kalau magasin ini dimasukin udah pasti lebih panjang ya, lebih tinggi. Nih, kalau dipasang magasin totalnya itu keseluruhan 18 ya, 18 sampai ujung yang ini, 18 cm tingginya, lumayan panjang, lumayan gede ini ya. Dan yang model kayak begini itu sangat tidak rekomendasi dipasang di pinggang karena nggak muat ini dipasang di pinggang ya, nggak muat di holster. Ini hanya bisa dipakai holster dalam. Holster dalam itu pun atau holster dada itu holster yang universal ya. Dia holsternya juga harus dimodifikasi sedikit, harus disobek sedikit agar ujung kepala ini masuk ke dalam holster dada. Dan enaknya dipakainya itu untuk di sini ya, bawah ketiak atau di depan dada sini ya. Tuh, kebetulan saya nggak bawa holsternya karena lagi kosong memang holsternya ya. Ini oke, saya review dulu yang tadi baterai udah ya, yang baterai udah. Jadi ini tujuannya untuk baterai cadangan. Jikalau suatu saat baterai yang ini, yang bawaan taser udah nggak berfungsi atau rusak atau udah drop ya, udah nggak bisa dicas misalkan, bisa pakai baterai universal. Nanti disertakan sama ininya ya, holder baterainya. Nah, terus ini yang mau saya review di cartridge ini ya, ada dua cartridge yang saya bawa berbeda ini ya. Ukurannya sama ukurannya sama. Cuma cartridge yang bagus itu yang ada tulisannya KT ini ya, yang ada logonya ini, logo tulisan KT ini ya. Ini yang bagus. Karena saya udah nyoba berapa kali untuk ditembakkan pun selalu meledak pakai yang model ini ya. Yang ada mereknya ini, ada bukan merek sih apa ini ya, kayak kode gitu ya, kode KT. Di sini juga lebih empuk ya, lebih empuk ya dipencet tuh, ditekan-tekan tuh lebih empuk. Untuk masang atau lepas tuh lebih empuk ya, lebih, ini kelihatan nggak, lebih empuk. Sementara yang biasa, yang nggak ada mereknya apa-apa, nggak ada tulisannya apa-apa, polosan kayak gini nih, ini polos ya, terus dia lebih keras. Nih, ininya keras ya, buat ini kan ada, nah ini ya, ini kan buat ditekan kalau mau masuk ke chamber cartridge, chamber apa, taser, ini kan harus tekan kanan kiri ya. Cuma ini keras, lebih keras.
harus pakai tenaga kalau mau masukin ini ya, kayak tadi juga mau ngelepas susah ya. Nah, ini bedanya di situ. Terus beda kedua di bagian sini nih kelihatan kayak. Nah, bagian ini elemen yang ini nih ya. Ini kan ada elemen nih. Saya tunjuk pakai ini ya. Nah, di sini elemen di sini tuh kadang kalau yang biasa itu suka lepas kabelnya. Itu yang bikin sering kali tuh gagal ledak gitu ya. Jadi begitu dipasang di cartridge di tester, begitu mau digunakan nggak meledak atau nggak berfungsi. Karena kadang ada kabel yang lepas di sini. Ini dia suka putus di sini, suka lepas. Ini yang nggak ada mereknya ya, yang nggak ada kode tulisan apa-apa, yang polosan. Nih, bagian sininya yang sukanya itu lepas. Tuh bagian ini ya, elemen yang ini kanan kiri ini sama ini sama ini. Yang ini sama bawah ini ya. Itu sering lepas ininya. Itu yang biasa ya. Jadi kadang-kadang untung-untungan, kadang-kadang bisa meledak, bisa digunakan, kadang-kadang juga nggak bisa ya. Kalau yang ini sudah saya pastikan bisa digunakan ya, difungsikan karena ini lebih empuk ya. Lebih ringan, lebih empuk kalau mau masang-masang. Kalau ini dia lebih keras cartridge-nya. Tuh. Lebih ringan yang ini keras. Terus ini kalau dimasukin yang ada mereknya ini atau ada kodenya KT, dia lebih enak dimasukin. Tuh kan, lebih mudah dimasukinnya, lebih gampang, lebih cepat. Lepasnya pun lebih enak. Tuh, lepasnya lebih enak. Coba kalau yang ini dia lebih keras, masuknya susah. Ini yang biasa ini ya, jatuh yang tuh, malah susah kan masuknya. Jadi dia keras banget nih, harus mencetnya harus pakai tenaga, bener-bener mencetnya pakai tenaga biar bisa masuk ke chamber ini ya. Tuh keras, takut somplak ini ya. Tapi kalau ini enak nih dimasukinnya, gampang banget. Tuh langsung plek. Melepasnya tinggal dipencet lagi. Tuh lebih mudah kalau ini. Dipasangnya lebih gampang. Ya. Tuh langsung plek. Lepasnya tinggal ditekan ini kanan kiri ya. Ini kanan kiri tinggal ditekan, tarik tuh. Pasang. Nah, lebih mudah. Tapi kalau yang tanpa tulisan ini, yang polosan, yang biasa ya, entah kenapa saya juga bingung ya, ini susah dipasangnya, entah mentok di apa gitu ya. Ini kebetulan saya order itu dapat yang kayak begini. Nah, kalau yang saya jual tuh yang ada ininya semua, yang saya jual, yang saya kirimkan ke pembeli itu yang ada tulisannya KT semua ya, nggak ada yang polos kayak begini. Karena yang polos kayak gini udah nggak saya kirimkan karena selalu gagal dipakai ya. Untuk dipasangnya juga kadang nggak pas, susah. Ini ya, ini aja saya pasang nggak bisa ya. Tadi kepasang itu saya paksa dari rumah tuh, terpaksa saya paksain ya biar bisa masuk. Intinya rekomendasi yang ada ininya. Cuma kalau beli online di aftermarket itu kadang-kadang nggak nemu yang model kayak begini ya. Untung-untungan jarang-jarang lah kita nemu yang seperti ini. Tapi kebetulan saya ada stok banyak yang model kayak begini ya, yang ada mereknya KT ini. Jadi saya kirimnya tuh yang model begini ya. Kalau yang ini sama saya cuma buat bahan percobaan aja sih di rumah atau tes sebelum dikirim ya. Karena ini lebih susah. Tapi kalau misalnya kepepet, stoknya tinggal yang ini ya mau nggak mau saya kirim yang ini ya. Karena ya untung-untungan kadang bagus kadang enggak isinya ya. Kita nggak bisa mastiin bagus apa enggaknya. Yang jelas nanti dibuktikannya ketika mau dipakai ya. Cuma nanti tetap saya coba dulu sebelum dikirim. Kalaupun nanti adanya stok seperti ini, saya coba dulu pastikan masuk ke tangga yang kira-kira bisa masuk, saya pakai, saya kirimkan, sertakan. Kalau yang nggak bisa ya nggak saya kirimkan ya, saya simpen gitu. Terus kembali ke sini ke testernya. Untuk saklar posisi sama ya, ada di bagian kanan di atas rumah trigger ya.
Ini masih kosong, belum ada baterainya ya. Nah, tampilannya sama seperti ini, sama seperti yang udah ya. Cuma tadi pembedaannya hanya di holder baterai. Kalau yang sebelumnya nggak ada cadangan kayak begini ya. Nah, sekarang saya coba kembangkan kembali biar ada baterai cadangannya ketika baterai bawaan ini rusak gitu ya. Tampilannya seperti ini ya. Kalau yang masih sama untuk testernya, yang model V2 ini ya, masih sama. Kelihatan nggak? Nah, terus saya coba pasangkan baterainya dulu ya. Untuk baterai, oke, untuk baterai yang bawaan tester ini yang pendek, pakainya spring atau per yang panjang ini ya. Caranya simple aja, gampang, tinggal dimasukin ke sini ya, ke dalam magasin ini seperti ini. Terus nanti tandanya yang seperti ini tuh nanti tandanya min ya, yang ada gininya itu min. Yang bagian depan grip itu nanti sini, depan grip ini nanti yang positif. Nah, di sini yang positifnya itu yang ini ya, yang ada garis, yang ada kayak seperti jendolan garis ini yang positif. Nanti tetap saya kasih tanda sebelah sini ya, mana yang positif, mana yang negatif, karena ini belum saya kasih tanda ya, belum saya kasih tanda min plus. Nantinya akan saya kasih tanda min plus biar memudahkan pengguna saat mau pasang baterai ya. Nah, ini seperti ini yang positif, di sini nanti yang positif ini pasang seperti ini ya. Nah, ini biar nggak terlontar, biar nggak lepas plus itu, ini kan ada springnya di dalam sini, ada spring atau per, makanya kita tahan ini ya, jari kita ini buat nahan ini ya. Dimaklumin aja karena belum canggih lah ya cara saya ya, kayak gini ditahan biar nggak lepas ini ya. Baru kemudian masukkan ke dalam grip ini ya, ke dalam grip seperti ini. Nah, kalau udah masuk tinggal dicoba. Nah, oke, nyala ya. Ini lasernya, tuh, laser, lampu indikator standby, terus terakhir alarm. Nah, kalau yang nggak suka pakai alarm, tinggal dicepetin aja dari posisi off 0, tinggal dicepetin aja, dilangkain alarmnya biar nggak bunyi kelamaan gitu ya, tinggal di, nah itu ya. Nah, gitu ya. Kalau yang nggak suka pakai alarm, tinggal dicepetin aja ini. Tinggal dicepetin ya. Ini langsung aja dari posisi saklar ini 0 di belakang, langsung dorong ke depan biar sirine atau alarmnya nggak bunyi. Langsung aja ke depan tekan. Nah gini, itu nggak akan bunyi ya. Nah, dia langsung ke, nah, itu ya. Terus untuk itunya, nah, oke, seperti itu ya. Matikan lagi, tinggal dicepetin biar nggak bunyi sirinenya. Nah, jadi gini, kenapa saya pasang sirine bawaan taser? Karena ya ada aja 1-2 orang, ya nggak 1-2 orang ya, hampir banyak juga ya, hampir rata-rata juga nanyain kok nggak ada sirinenya bang, katanya kan gitu. Ya itu kadang-kadang saya juga bingung nih, kadang-kadang ada yang suka pakai sirine, kadang-kadang ada yang nggak suka, minta dimatiin. Jadi tetap saya pasang semua, yang ada sirinenya saya pasang sirine. Bagi nanti peminat yang atau pengguna yang nggak suka pakai sirine atau alarm, ya kayak tadi aja, alternatifnya tinggal dicepetin aja langsung gini.
Nah gitu, maka dia nggak akan eh, bunyi ya, langsung dicepetin aja. Tuh. Kalau yang model ini nggak ada lampu flashnya ya, karena kalaupun ada itu nggak berfungsi menurut saya, bagi saya pribadi ya, itu nggak ada pengaruhnya, karena terang juga enggak lampunya ya, lampu flashnya ya, itu nggak terang. Lagi pula di samping nggak terang itu sering mengakibatkan konslet ketika setrum ini. Nah, ketika kita nyalakan ini itu kadang arus setrumnya itu nyalur ke bagian komponen lampu atau lampu flash ya. Kadang-kadang itu ikut ke aliran gitu ya, teraliri strum gitu. Nah itu yang mengakibatkan konslet, kadang-kadang suka mati lasernya atau mati flashnya gitu. Itu karena yaitu karena jaraknya terlalu dekat antara laser sama lampu flash, itu terlalu dekat sama ini ya. Gitu. Kalau yang bawaan taser, pasti yang punya taser-taser yang biasa itu, yang belum di custom, kebanyakan sering rusak atau sering mati di bagian lampu laser atau lampu flash. Karena apa? Karena terkadang ikut tersengat aliran listrik yang dari sini ya. Gitu. Makanya setelah mati gitu ya. Walaupun nanti diganti baru lampunya, lasernya, nanti lambat laun mati lagi seperti itu terus. Makanya lebih baik nggak usah pakai flash, nggak usah pakai lampu flash ya. Tapi kalau mau pakai lampu flash tambahan, ya bisa pakai ini di sini ya. Ini udah ada railnya atau di sini ya. Jadi saya hanya menggunakan lampu lasernya aja yang ada di dalam sini ya. Posisinya ada di dalam sini lampu lasernya. Oke, terus saya coba pakai baterai yang ini ya, yang universal ini, yang panjang atau A3. Kebetulan ini yang saya pakai adalah baterai rechargeable ya, atau baterai isi ulang. Ini harganya juga yang murahan ini yang saya pakai ya. Harga berapa satu biji, 5 ribuan kalau nggak salah ini. Ini kalau mau itu tinggal dilepas ini tuas magasin, tinggal dinaikin ke atas, tekan ke atas, maka ini akan terlepas ya. Nah, oke. Nah, kalau mau ganti baterai yang ini, holder yang panjang, maka spring atau per yang ada di magasin ini yang panjang kita lepas, gunakan spring yang pendek ini ya, seperti ini. Kemudian masukkan baterai yang universal ini. Tandingnya juga sama, akan saya kasih tanda min plusnya yang mana ya. Di sini juga gitu, biar nggak ketukar-tukar atau nggak kebolak-balik. Ini kebetulan belum saya kasih tanda, cuma di sini saya udah tahu ya mana yang plus, mana yang min. Ini langsung saya pasang aja. Posisinya plus itu yang ini ya. Jadi yang plus itu yang bagian depan grip seperti ini. Nah, pokoknya ini kan grip. Ini grip taser. Yang bagian depan ini adalah tandanya untuk nandainnya ya, kalau kita lupa. Bagian depan ini adalah yang positif, bagian belakang ini yang negatif. Intinya seperti itu. Ini negatif, di depan positif. Jadi nanti masangnya kan seperti ini. Nah, masangnya kan seperti ini ya. Nah, kalau kayak gini berarti yang positif itu yang ini ya, yang negatif itu yang ini, yang ada tandanya cuak ini ya. Tuh. Terus coba kita pasang ya, pasang pakai yang terpanjang. Nah, udah bunyi klek, kita coba ya. Nah, sama aja ya. Oke, berfungsi juga. Intinya kalau nggak mau ada suara sirine, tinggal kita cepatkan saja saklarnya. Dorong ke depan, dorong ke belakang, maka saklar sirine nggak berfungsi ya. Itu kita coba. Ini juga kebetulan baterainya belum saya cas, ini baterai yang panjang ya. Ini arus setrumnya kalau saya lihat sama ya, sama baterai bawaan tuh. Malah sepertinya gedean yang ini ya. Oke ya, seperti itu. Karena ini baterai yang bisa diisi ulang, maka bisa dicas ya.
bisa dicas. Casnya ini seperti ini di sini ya outletnya, tinggal dipasang terus dicolokin, kelihatan nggak ya, ini kayak gini ya. Nah, nyala ya, ini nyala, terus cabut. Nah, usahakan kalau mau ngecas ini strikernya ini apa, jacknya dulu ini dipasang dulu di outlet sini ya, dipasang dulu seperti ini. Jangan kebalik, jangan ini masuk ke terminal dulu, ke sini dulu, baru ke sini. Kita untuk jaga-jaga aja ya, biar kita aman ya dalam penggunaannya. Kita colokkan dulu ke sini, seperti ini, udah nyolok, baru dicolokin ke terminal listrik sini ya. Nah, kalau sudah selesai, nyambutnya juga sama, dari terminal listrik dulu, strikernya cabut, baru cabut yang ini, gitu ya. Terus perlu saya ulang kembali ya, yang udah sebelumnya udah pernah saya jelaskan juga, pengecasan ini sesuai bawaan taser, ini standaran lah ya, itu nggak ada lampu indikator penuhnya ketika dicas. Jadi ketika dicas ya nyalanya merah terus ya, merah terus. Jadi kita patokannya pakai jam. Misalkan kondisi lowbat, nggak keluar setrum sama sekali, hanya lampu saja yang nyala, lampu laser atau lampu indikator ini, begitu ditekan ini triggernya atau picunya kok nggak keluar setrum, itu berarti benar-benar lowbat. Nah, kalau udah kondisi seperti itu kita ngecasnya paling lama 10 jam, ya kalau bisa 8 aja, 8 jam atau 10 jam lah ya. Intinya itu maksimalnya ya, 8 sampai 10 jam. Maksimal pengecasan ketika benar-benar lowbat, nggak bisa digunakan atau nggak bisa keluar strum ya. Itu seperti itu. Terus di sini juga saya menerima servisan yang misalkan ada yang udah order kayak begini ke saya, terus ada kendala kerusakan atau ada trouble, nggak usah ragu-ragu, tinggal hubungi aja saya, minta di servis, saya servis, gitu ya. Jadi intinya yang order seperti ini ke saya, kalau pertama kali rusak, baru pertama kali rusak, saya kasih servis, garansi servis gratis ya, gratis, nggak usah bayar. Mau itu ada yang kerusakan di dalam, misalkan ada spare part komponen yang harus diganti, itu udah saya kasih gratis, nggak saya kenakan biaya ya, paling biaya pengirimannya aja, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya suatu saat ada kerusakan lagi karena udah pernah servis pertama gratis, berarti ya nanti ada pembayaran lah ya kalau udah servis yang keduanya misalkan gitu. Intinya kalau baru pertama mau servis ada kerusakan, order di saya kasih gratis ya. Itu langsung dari saya ya, maksudnya demi kelangsungan, kelancaran rekan-rekan yang hobi alat-alat seperti ini ya, gitu. Intinya seperti itu. Nah, ini mau saya kembalikan lagi ke baterai yang awalnya ya, tinggal ditekan aja tuas ini, terus kita cabut baterai yang universal ini, kita lepas springnya. Kalau susah kita congkel pakai ini ya, namanya manual. Ini kita masukkan kembali spring yang panjang, masukkan kembali baterai bawaan taser. Ini caranya sama, kalau yang ini kan dia lebih pendek jadi takut terlontar, kita tahan ya, terus masukkan ke dalam grip taser. Nah, baru tes ya. Ini lampu standby tapi belum bisa digunakan ya, hanya standby. Maksudnya ini bahwa ini posisi standby, tinggal maju saklar satu kali lagi ke depan baru bisa digunakan ya. Gitu ya. Nah, ini standby lagi, maju mundur ke belakang alarm, ke belakang lagi baru off. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Satu lagi yang bisa saya sampaikan, terkadang ada aja yang nanya
eh, membanding-bandingkan taser bawaan atau taser universal yang dijual di online itu yang saya custom ini dibandingkan dengan taser-taser yang merek buatan luar negeri yang ada mereknya ya, seperti merek Axon atau Pulse atau Tyson dan lain-lain ya. Yang jelas kalau dibandingkan sama produk-produknya itu yang luar negeri, jelas ini kalah jauh ini. Kalahnya dari apa? Dari harga udah jauh sekali. Kalau yang merek-merek itu yang buatan luar negeri, itu harganya puluhan juta, bisa dapat motor baru, bisa dapat mobil baru, tergantung merek ya. Tapi kalau ini kan customer, ya jangan disamakan, jangan dibandingkan dengan produk-produk luar negeri itu ya. Jelas kalah ini. Ini nggak ada apa-apanya, kalah. Tapi dari segi fungsi, kalau untuk sekedar jaga diri kita, atau untuk di toko, atau di dalam perjalanan untuk penjagaan kita, untuk jaga diri atau bela diri, ya ini paling tidak berfungsi lah ya. Makanya mohon maaf sekali buat rekan-rekan yang ya ada aja yang membanding-bandingkan dengan taser yang buatan luar negeri itu ya. Katanya wah itu mah ini, tapi apa ya? Maksudnya mereka ini membandingkan dengan dengan taser yang luar negeri, yang buatan luar negeri, tapi mintanya itu harga yang paling murah. Itu gimana coba? Mana ada harga kelas ya Ryzen atau Axon ya dengan harga 1 juta, mana ada? Nggak ada. Nggak ada yang jual harga segitu. Silakan di googling lah ya, cari di web tuh. Di Google cari silakan. Ada nggak model-model taser yang buatan luar negeri yang harganya di bawah 5 juta? Udah itu aja. Tapi kalau taser yang customan ini harganya jauh lebih murah, terjangkau lah ya. Masyarakat umum sipil itu bisa memiliki ya, maksudnya bisa membeli lah ya gitu. Yang jelas penggunaan taser ini harus bijak, jangan disalahgunakan, untuk intimidasi, jangan disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif ya. Intinya digunakan untuk sekedar menjaga diri kita atau keluarga kita. Karena kalau bukan dari kita sendiri, siapa yang mau jaga diri kita? Siapa yang mau jaga keluarga kita ya? Seperti itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jangan disalahgunakan, karena apapun bendanya jika disalahgunakan untuk hal-hal yang kriminal, ya pasti akan ada resikonya semua ya. Seperti itu. Karena ya setahu saya sih untuk kepemilikan taser itu belum diwajibkan undang-undang atau surat izinnya ya gitu. Dan itu yang tadi saya sampaikan buat rekan-rekan yang membanding-bandingkan taser customer ini dengan taser-taser yang ada brandnya, yang ada mereknya, yang buatan dari luar negeri ya. Jelas ini kalah. Saya akui ini kalah jauh, kalah telak ini. Kalah telak. Tapi dari segi fungsi sama-sama berfungsi. Dari segi harga lebih murah yang ini gitu ya. Buat rekan-rekan yang suka membanding-bandingkan taser ini dengan taser buatan luar negeri, ya silakan beli aja silakan diorder, dibeli yang buatan luar negeri itu gitu. Jangan minta ini harga yang paling murah, tapi mintanya dengan kualitas atau kuantitas yang ada mereknya gitu ya. Yang nggak lucu kalau kayak gitu. Kalau memang pengen yang model kayak itu ya silakan beli yang buatan luar negeri itu, yang harganya sampai puluhan juta ya. Kalau ini nggak nyampe puluhan juta, nggak nyampe belasan juta ya. Intinya silakan bijak-bijak dalam komen, bijak-bijaklah dalam menawar suatu produk lah ya. Tinggal di pikir secara nalar aja lah ya. Taser seperti ini tuh kayak gimana gitu ya. Intinya ada yang nanya saya jawab, saya jelaskan gitu ya. Ada yang nanya detail gimana ya tetap saya layani ya gitu. Intinya kalau untuk dibanding-bandingkan dengan taser-taser buatan luar negeri ya tadi itu ini kalah. Jelas ini nggak ada apa-apanya ya. Kalah telak ini.
dari segi harga juga jauh gitu ya. Dari segi kualitas, nah kalau dari kualitas mungkin yang jelas lebih menang yang buatan luar negeri ya. Gitu. Cuma kalau yang buatan luar negeri kan spare partnya mahal nih pertama. Spare partnya mahal, kedua kalau mau servis harus dikirim ke luar negeri. Tester tester yang ada di kita itu harus dikirim ke luar negeri kalau mau diservis. Karena ada salah satu anggota ya testernya itu buatan luar negeri, beliau minta saya untuk servis, lah saya nggak bisa, saya nggak berani karena itu ada segelnya, terus ada garansinya lah ya, terus saya juga nggak tahu karena belum pernah bongkar ya. Tapi kalau saya pelajari sih kemungkinan sama aja ya, cuma dari segi kualitas dan kuantitas aja yang membedakan gitu. Kalau untuk yang luar negeri, buatan luar negeri, untuk cartridge-nya aja tuh harganya sampai 3 juta. Cartridge-nya aja ini 3 juta ya. Kalau yang buatan luar negeri yang ada mereknya ya, yang ada brandnya itu ya, yang warna-warna kuning itu. Kalau ini ya cukup berapa ya? Paling mahal 150 udah paling mahal banget nih ya. 45.000 juga dapat yang seperti ini ya, yang biasa yang nggak ada tulisannya KT itu ya. 45.000 juga ada. Jadi nggak perlu harus mahal, nggak perlu harus mewah, yang penting fungsinya ya. Itu aja sih kalau dari saya. Mungkin itu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya di komentar ya, kolom komentar. Terus terima kasih, terus dukung channel saya, bantu like, subscribe dan bagikan. Jika ada salah-salah kata saya, ya, saya hanya manusia biasa dan masih belajar ya. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan kata saya atau yang menyinggung rekan-rekan di luar sana. Mohon dimaafkan. Di sini saya cuma belajar dan sedikit sharing dan mereview unit tester ini ya. Itu mungkin itu aja. Terima kasih, terus dukung channel kami Nyambi Ngoprek Serabutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.